Gua mau tanya dulu ke lu pada, kalau lu denger kata pembunuh berantai, siapa yang langsung terlintas di otak lu? Jack the Ripper, Ted Bundy, atau Jeffrey Dahmer? Kebanyakan pasti nyebut nama cowok kan? Tapi tahu nggak loh, rekor pembunuh berantai paling produktif dan paling sadis dalam sejarah dunia justru dipegang sama seorang cewek. Nggak main-main, korbannya diperkirakan mencapai 650 orang. Lebih gila lagi, dia ini bukan preman jalanan, melainkan seorang countess alias bangsawan kaya raya di Eropa abad ke-16 yang punya hobi mandi darah perawan demi awet muda. Satu kisah kelam yang terdengar kayak dongeng horor, tapi murni tercatat dalam tinta sejarah. Selamat datang di Knowledge Universe, tempat di mana kita membongkar fakta-fakta paling janggal dan misteri tergelap di balik peradaban manusia. Nah, di episode Knowledge Universe kali ini, kita bakal bahas kisah kelam dari sang Blood Countess Elizabeth Bathory. Yuk, langsung aja kita bedah. Oke, sebelum kita bahas aksi-aksi gilanya, kita kilas balik dulu ke asal-usulnya nih. Elizabeth Bathory lahir tanggal 7 Agustus 1560 di Nyírbátor, Kerajaan Hungaria. Lu harus tahu, keluarga Bathory saat itu tuh bukan sekedar bangsawan biasa. Mereka ini ultra rich, punya tanah di mana-mana. Bahkan pamannya Elizabeth, Stephen Bathory, itu adalah Raja Polandia dan penguasa Transilvania. Kedudukan mereka bahkan lebih kaya dari kerajaan Hungaria itu sendiri. Tapi ada harga mahal di balik kekayaan itu. Demi menjaga harta dan garis keturunan darah murni, keluarga bangsawan Eropa zaman dulu tuh sering banget ngelakuin pernikahan sedarah. Akibatnya apa? Keturunan keluarga Bathory banyak yang menderita penyakit mental, epilepsi, hingga penyimpangan perilaku. Elizabeth sendiri dari kecil sering ngalamin kejang-kejang dan mood swing yang parah banget. Singkat cerita, pas umur 15 tahun 1575, Elizabeth dinikahin sama bangsawan lain bernama Ferenc Nadasdy. Nah, si Ferenc ini adalah jenderal perang yang ditakuti banget di Eropa. Dia dapat julukan Black Hero of Hungary alias pahlawan hitam Hungaria karena sadisnya kalau lagi ngebantai prajurit kerajaan Utsmania. Jadi ibaratnya nih, dari kecil mentalnya udah agak terganggu. Pas nikah dapat suami yang hobinya nyiksa musuh perang di depan mata. Klop banget kan buat ngebentuk seorang monster? Karena suaminya sering pergi perang bertahun-tahun, Elizabeth kesepian dong di kastilnya, yaitu Kastil Seyte, yang sekarang masuk wilayah Slovakia. Disinilah semua horor itu dimulai. Awalnya, pas suaminya masih hidup, sekitar tahun 1585 sampai 1604, aksi kekejamannya masih ngincer pelayan-pelayan istana yang dianggap teledor. Suaminya bahkan ngajarin Elizabeth beberapa teknik menyiksa yang efektif. Tapi pas Ferenc meninggal di tahun 1604, gilanya Elizabeth makin gak terkontrol. Dibantu sama 4 orang pelayan setianya, Dorothea Sentes, Ilona Jo, Katarina Benitska, dan seorang kurcaci bernama Janos Uivari. Elizabeth mulai ngumpulin korban secara terorganisir. Modusnya gimana? Gampang banget. Mereka menyebar janji manis ke desa-desa miskin di sekitar kastil. Yuk, kerja jadi pelayan di Istana Bathory, makan dijamin, gaji tinggi. Anak-anak gadis desa yang polos, ya mau-mau aja dong. Tapi bukannya dapat uang, begitu pintu gerbang kastil dikunci, jalan pulang mereka ditutup selamanya. Di dalam basement bawah tanah, gadis-gadis ini disiksa dengan cara yang gak masuk akal. Ditusuk jarum di bawah kuku jarinya, dibakar pakai besi panas di area sensitif. Dan di musim dingin yang bersalju, korban ditelanjangin, disuruh berdiri di luar, lalu disiram air dingin sampai mereka membeku jadi patung es. Lu pasti sering dengar cerita kalau Elizabeth ini mandi darah perawan kan? Nah, cerita ikoniknya gini. Suatu hari, Elizabeth nampar pelayannya sampai berdarah, dan darahnya mencerat ke wajah Elizabeth. Pas diusap, dia ngerasa kulitnya yang keriput mendadak jadi kenceng dan muda lagi. Dari situ timbul obsesi gila buat mandi darah. Tapi ada fakta menarik nih dari laporan National Geographic. Banyak ahli sejarah modern menyebut kalau narasi mandi darah ini sebenarnya baru muncul di abad ke-18, sekitar 100 tahun setelah dia meninggal, dalam buku tulisan pastor Jesuit Laszlo Turoczi. Menurut riset sejarah yang dikutip National Geographic, mandi darah ini kemungkinan besar adalah mitos atau cerita rakyat yang dibesar-besarkan. Tapi kalau aksinya menyiksa dan membantai ratusan gadis sampai darahnya berceceran, itu fakta nyata yang terdokumentasi. Selama bertahun-tahun, aksi ini aman-aman aja.
Kenapa? Ya karena korbannya cuma anak petani miskin. Di era feodalisme abad ke-16, nyawa rakyat jelata itu dianggap nggak ada harganya sama bangsawan. Tapi manusia kalau udah merasa sakti kan suka berlebihan ya. Stok gadis desa di sekitar kastil mulai habis karena warga lokal curiga anak-anak mereka nggak pernah ada yang balik. Disinilah Elizabeth bikin kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Karena kehabisan korban rakyat biasa, dia mulai buka akademi etiket istana buat anak-anak bangsawan kelas bawah. Bangsawan miskin ini ngirim anak gadis mereka ke kastil Elizabeth dengan harapan bisa belajar tata krama biar dapat jodoh orang kaya. Begitu anak-anak bangsawan ini ikut hilang dan mayatnya dibuang sembarangan di luar tembok kastil, berita ini akhirnya meledak dan sampai ke telinga Raja Matthias II dari Hungaria. Tepat tanggal 29 Desember 1610, Perdana Menteri George Thurso atas perintah raja ngelakuin penggerebekan mendadak ke kastil Ceyte. Pas polisi dan prajurit masuk ke basement, anjir, ruangannya udah kayak rumah jagal. Mereka menemuin beberapa gadis dalam keadaan sekarat. Ada mayat yang tertumpuk dan beberapa gadis lagi dikurung nunggu giliran disiksa. Dan yang bikin merinding, prajurit juga ngetemuin buku diari rahasia milik Elizabeth yang berisi daftar 650 nama korban yang ditulis sendiri sama dia. Gila nggak lu? Habis penggerebekan itu, persidangan digelar di Bichat tahun 1611. Pembantu-pembantu Elizabeth yang ikut ngebantu, Dorothea, Ilona, dan Janos langsung dijatuhi hukuman mati yang sangat brutal. Jari-jari tangan mereka dicabut pakai tang panas. Lalu mereka dibakar hidup-hidup di tiang pembakaran. Terus gimana sama Elizabeth? Apakah dia dihukum mati juga? Jawabannya, enggak. Kenapa Elizabeth enggak dieksekusi? Ada dua alasan politik. Pertama, statusnya sebagai bangsawan tertinggi membuat dia punya imunitas hukum formal. Kedua, ini yang kocak sih. Raja Matthias II itu punya utang besar ke keluarga Elizabeth. Kalau Elizabeth dieksekusi atas tuduhan kriminal, hartanya bakal disita dan situasi politik bisa kacau. Akhirnya, Elizabeth dijatuhi hukuman immurment alias ditembok hidup-hidup. Dia dikurung di dalam salah satu kamar di kastil Ceyte. Kamar itu ditembok rapat dari luar, nggak ada pintu, nggak ada jendela. Cuma disisain satu lubang kecil seukuran genggaman tangan buat petugas memasukkan makanan dan udara. Di dalam kamar gelap yang sempit itu, sang Blood Countess mendekam selama 4 tahun. Sampai akhirnya ditemukan tewas pada tanggal 21 Agustus 1614 di usia 54 tahun. Kisah Elizabeth Bathory ini pada akhirnya menginspirasi lahirnya cerita-cerita horor modern. Bahkan diklaim jadi salah satu inspirasi Bram Stoker saat nulis novel Dracula. Tapi kalau kita kaji dari sisi sejarah modern, ada satu teori konspirasi menarik nih. Beberapa sejarawan ngerasa kalau kasus ini sengaja diperbesar sama Raja Matthias II dan Georgi Thurzo, biar mereka bisa menyita aset-aset tanah milik keluarga Bathory dan nganggep utang raja ke Elizabeth lunas. Tapi terlepas dari ada atau enggaknya konspirasi politik, ratusan kesaksian warga desa dan bukti fisik di basement kastil jadi bukti tak terbantahkan kalau kekejaman itu nyata adanya. Kalau menurut lu gimana nih? Apakah Elizabeth Bathory ini emang murni psiko pengabdi siksaan? Atau dia cuma korban konspirasi politik raja yang ogah bayar utang? Tulis pendapat lu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, share ke teman-teman lu yang suka cerita sejarah kelam, dan subscribe channel ini. Gua sekian episode Knowledge Universe kali ini. Bye-bye!